Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia buat kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kita sampaikan selawat dan salam kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih kurang 1 bulan yang lalu, tepatnya 5 September 2021, khotib diminta oleh sebuah lembaga di kota Medan untuk mengisi sebuah acara webinar. 4 pembicara termasuk khotib. 3 pembicaranya adalah guru besar Universitas Sumatera Utara. Hanya khotib sendiri yang bukan dosen USU, melainkan sebagai dosen UIN Sumatera Utara dan belum bergelar guru besar. Karena itu momen ini menjadi momen yang penting bagi khotib. Dan khotib menyampaikan materi tentang pengelolaan stres di masa pandemi. Untuk apa? Untuk menumbuhkan imunitas tubuh, perspektif psikoterapi tasawuf. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 7 metode yang khotib sampaikan dalam materi itu. Selama ini kita tahu bahwa persoalan COVID-19 sudah hampir berlangsung 2 tahun lamanya. Tapi sampai saat ini khotib tidak pernah mendengar pemerintah bertanya kepada majelis ulama, apakah ada solusi untuk penyelesaian persoalan pandemi ini. Sampai detik ini khotib tidak tahu. Apakah mungkin karena khotib tidak bergabung di majelis ulama Indonesia ini. Tapi yang pasti sampai detik ini, agamawan tidak pernah ditanya oleh pemerintah bagaimana penyelesaiannya. Agamawan atau ulama hanya diminta untuk mensosialisasikan bahwa ini berbahaya, bahwa sholat di masjid harus berjarak, karena itu akan mengakibatkan begini, begini, dan begitu. Sebagian melaksanakannya, sebagian masjid tidak melaksanakannya. Tapi melalui webinar ini khotib sampaikan paling tidak ada 7 metode sederhana yang diambil dari tasawuf
yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi seseorang tidak akan pernah terkena penyakit apapun selama imunitas tubuhnya itu sangat baik. Persoalannya adalah bagaimana cara meningkatkan imunitas selama ini. Selama ini imunitas itu tidak pernah melibatkan agama untuk peningkatannya. Karena itu materi ini disampaikan dengan 7 metode sederhana dan tentu saja tidak memakai jenis obat apapun, melainkan memunculkan kekuatan diri, kekuatan yang telah Allah titipkan pada kita, pada semua orang. Allah telah berikan kesempurnaan pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kesempurnaan pada diri manusia itu sampai-sampai sesungguhnya tubuh kita itu mampu mengobati diri sendiri. Tapi persoalannya adalah tidak semua orang mampu untuk mengaktifkan potensi besar itu. Di antara metode yang khotib sampaikan adalah terapi istighfar, terapi zikir jantung. Dan ini berbeda dengan terapi zikir qalbu. Yang keempat, terapi gerakan sholat, terapi tumakninah di dalam sholat. Dan yang terakhir, khotib menawarkan terapi zikir nafas untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ada pertanyaan, dari mana sumbernya? Karena mungkin selama ini orang tidak mengenal apa itu zikir nafas. Ayat yang khotib bacakan tadi ada di dalam surah As-Sajdah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kalau kita penggal kalimatnya sampai ruhi, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia, siapa dia? Allah. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Kemana Allah meniupkan ruh? Allah meniupkan ruh itu ke badan. Lalu apa hubungannya dengan nafas? Kata-kata tiup, kata-kata meniupkan itu adalah bagian terpenting dari nafas. Oleh karena itu, sesungguhnya erat hubungan antara ruh dengan nafas. Tapi kalau kita ambil dari sisi bahasa, nafas dan nafs yang berarti jiwa, tidak ada perbedaan antara huruf keduanya. Sama-sama terdiri dari 3 huruf saja, nun, fa, dan sin. Hanya perbedaan baris saja. Karena itu nafas dan jiwa itu saling terkait. Ketika orang mampu untuk mengatur nafasnya dengan baik, dan dalam tasawuf ini disebut dengan zikir nafas, maka dia akan menenangkan jiwanya. Orang yang mampu menenangkan jiwanya, maka dia secara otomatis akan menumbuhkan imunitas di dalam tubuhnya. Sebaliknya, siapapun yang tidak tenang jiwanya, siapapun yang kacau pikirannya, siapapun yang terganggu pikirannya, siapapun yang tidak tenang pikirannya, maka pelan tapi pasti imunitas tubuhnya akan tergerus dan akan hilang perlahan-lahan. Itu artinya bahwa semakin baik ketenangan jiwa seseorang, semakin baik ketentraman jiwa seseorang dan pikirannya,
maka imunitasnya itu akan bertambah baik. Apakah persoalan ini diperhatikan untuk mengobati virus corona, COVID-19? Khotib sampai hari ini tidak pernah mendengarkan itu. Seolah-olah agama tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Mungkinkah begitu? Tidak. Karena kita menawarkan salah satu model penyembuhannya atau pengobatannya dengan psikoterapi tasawuf. Ada hal yang menarik kalau kita kaji dari ayat pertama surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terjemahan yang paling sering kita dapatkan adalah katakanlah dialah Allah yang esa, yang ahad. Kalau ada pertanyaan sederhana kepada kita, huwa dalam kalimat ini itu disebut apa dalam tata bahasa? Coba tanya pada mereka yang ahli bahasa. Mungkin mereka akan mengatakan huwa itu adalah dhamir. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, itu dhamir huwa kemana tunjukannya? Karena huwa sebagai dhamir itu tidak pernah tunjukannya ke depan, melainkan ke belakang. Tapi di depan itu tidak ada apa-apa, melainkan kata-kata qul saja. Kalau kalimatnya Allahu la ilaha illahu, maka hu di sini pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hu-nya di depan kata Allah, kemana kembalinya hu itu? Karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa hu itu tidak sebuah dhamir. Karena dia tidak menunjuk kemana-mana. Kaum sufi mengatakan hu dalam ayat ini adalah satu kalimat yang berdiri sendiri. Dan itu adalah isim min asma'illah. Hu di sini, huwa di sini adalah satu nama di antara nama-nama Allah. Lalu apa hubungannya dengan nafas? Dalam pembacaan Al-Quran, huwa itu kalau dibaca secara waqaf, berhenti, apa bacaannya? Kita akan membacanya dengan hu, dengan panjang. Hu. Tahukah kita apa hu itu? Menurut sebagian ahli tasawuf, hu itu adalah nama Allah. Lalu apa hubungannya dengan nafas? Sekali lagi pertanyaannya. Setiap kali kita mengeluarkan nafas, maka bunyi hu itu akan muncul secara otomatis. Tariklah nafas, lalu keluarkanlah. Faham atau tidak faham, mengerti atau tidak mengerti, sadar atau tidak sadar, setiap kali mengeluarkan nafas, yang keluar itu adalah bunyi hu. Persoalannya, apakah lalu kemudian kita berzikir dengan nama Allah ini? Tidak. Tidak semua orang faham bahwa ketika dia mengeluarkan nafasnya, dia sedang menyebut nama Allah. Karena itu diperlukan yaqzah, sebuah kesadaran. Tidak ada zikir kalau tidak ada kesadaran. Zikir tanpa kesadaran tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Karena itu jika nafas itu ingin dijadikan sebuah zikir, apalagi menjadi terapi zikir, maka yang pertama itu adalah kesadaran harus dimunculkan pada setiap orang. Bagaimana teori bernafas sadar itu?
Pernafasan sadar adalah menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, lalu merasakannya melalui hidung. Kesadaran ini merupakan cara termudah untuk mendapatkan kesehatan secara fisik, ketenangan pikiran, dan ketenangan jiwa. Bernafas secara sadar langsung bekerja di pusat integritas pikiran atau badan, sehingga di sana ada penyatuan antara pikiran dengan badan. Pernafasan sadar memusatkan perhatian pada masa saat ini. Itu makanya setiap orang yang menyadari nafasnya, dia sedang menyadari dirinya sendiri. Kapan? Saat ini juga, bukan kemarin dan bukan besok. Mereka yang menyadari bahwa hari ini adalah detik ini, bukan 1 jam ke depan atau bukan 1 jam ke belakang, maka pada saat itu sesungguhnya dia sedang menumbuhkan imunitas dalam tubuhnya. Dia sedang mengingat Allah, karena siapapun yang sedang mengingat Allah tidak akan melihat ke belakang dan tidak akan melihat ke depan. Dalam tasawuf ini yang disebut dengan hudur. Syekh Al-Akbar Ibnu Al-Arabi, Syekh Ibnu Athaillah menyebut istilahnya dengan hudur. Sementara ulama sufi yang lain seperti Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah hudurul qalbi. Bahkan ulama lain menyebutnya dengan istilah hudurul qalbi ilallah, kehadiran hati kepada Allah. Siapapun yang menghadirkan hatinya kepada Allah, bukan menghadirkan Allah ke dalam hati, terbalik itu. Menghadirkan hati kepada Allah, itu artinya qalbu itu harus dipersiapkan sedemikian rupa agar dia layak untuk mendekat kepada Allah. Pada saat terjadinya hudurul qalb, maka pada saat itulah imunitas tubuh akan meningkat. Nafas itu sangat membantu terjadinya hudurul qalb. Apa hubungannya dengan khusyuk dalam sholat? Coba tanya para ahli ghina, mereka yang jago tentang lagu-lagu qiraah Al-Quran. Beberapa hari yang lalu khotib bertanya kepada salah satu juri MTQ Sumatera Utara. Pertanyaannya sederhana, kapan seorang qori itu membaca Al-Quran? Apakah waktu menarik nafas atau waktu melepaskan nafas? Tentu jawabannya dia tahu pasti. Kenapa? Karena dia paham. Semua qori itu akan membaca dengan terlebih dahulu menarik nafas. Jadi waktu melepaskan nafas itulah dia membaca. Tapi tahukah kita bahwa itu tidak terjadi di dalam sholat? Tidak banyak imam yang mempraktekkan ini di dalam sholatnya. Harusnya ketika dia faham persoalan ini, maka dia akan mengikuti teknik bagaimana dan kapan menarik nafas waktu membaca surah Al-Fatihah. Kita tahu ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa setiap kali seorang hamba membaca satu ayat Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi setiap kali satu ayat dibaca oleh seseorang, apalagi oleh seorang imam, maka Allah menjawab apa yang dia baca. Karena itu tidak beradab kalau ada orang yang membaca Fatihah bersambung-sambung nafasnya. Karena Allah menjawab setiap ayat yang dia baca. Kalau begitu, menggunakan teknik nafas, harusnya setiap orang yang membaca Fatihah dalam sholat, dia
menarik nafas 7 kali sebelum membaca 7 ayat. Untuk apa itu? Agar terjadi pengaturan nafas yang membuat jiwanya tenang, fikirannya tenang, dan imunitas tubuhnya insya Allah akan tumbuh dan berkembang. Kalau imunitas tubuh berkembang dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi sehat. Bukan saja badan, bukan saja pikiran, tapi juga jiwa. Dan kita berharap ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, bukan saja bermanfaat buat akhirat kita, tapi juga bermanfaat buat dunia kita. Inilah barangkali makna dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li asatizatina wa li muallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والبركة علينا وعلى أهلنا وعلى أهل هذه الجماعة رحمة تامة مستمرة الدوام على ممر الليالي والأيام بشفاعة سيد الأنام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.